apa yang sebenarnya bisa dilakukan dari polisi sendiri dan juga mungkin imbauan ke masyarakat mengenai isu dari polusi ini? Karena kan memang seperti yang tadi Anda bilang, polusi itu tidak serta-merta kita pilah-pilah roots-nya itu dari lalu lintas semata, ada juga industri dan lain-lain. Namun khusus untuk lalu lintas dan jalan, bagaimana perannya terhadap polusi ini? Apa yang bisa dilakukan bersama-sama Ya, masyarakat, polusi dan pemerintah? polusi udara atau penurunan daripada kualitas udara ini sebenarnya kan masalah bersama ya, masalah bersama yang harus diselesaikan secara bersama juga. Termasuk juga masyarakat yang mungkin memiliki sepeda motor, baik itu kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, supaya bagaimana supaya kualitas daripada emisi gas buang supaya tetap bagus, ya harus ada perawatan juga. Namun demikian juga, Perawatan ya ya Pak? perawatan. Namun demikian juga pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan seperti kepolisian, terus perhubungan itu harus duduk bersama juga. Bagaimana menyamakan suatu persepsi ya, menyamakan persepsi yang sama dalam rangka untuk memberikan suatu kontribusi solusi terhadap masalah ini. Karena masalah polusi ini kan sudah menjadi masalah cukup banyak yang cukup menjadi atensi gitu. Sehingga Iya. bahwa penyelesaiannya pun tidak boleh secara parsial ya. Tadi kalau hanya berkutat kepada masalah penegakan hukum emisi gas oleh kepolisian itu kan sebenarnya parsial. Memang bahwa penegakan hukum dengan tilang itu perlu juga. Karena kalau penegakan hukum kemudian tidak dilakukan dengan tilang dan sebagainya, khususnya di pihak Non kepolisian, represif seperti itu yang Bapak bilang ya? efek jerahnya tidak ada, efeknya tidak ada. Sehingga bagaimana dari kepolisian kemudian perhubungan duduk bersama untuk menyamakan suatu persepsi ya, sehingga langkah-langkahnya itu komprehensif dan bisa betul-betul Nah, memberikan suatu sumbangan yang signifikan sehingga bisa menurunkan daripada atau meningkatkan daripada emisi. kualitas Tapi tilangnya udara. sudah dibatalkan ya Pak, tilang untuk uji emisi. Jadi kedepannya harus apa dong Pak? Kalau saya mengharapkan gini, untuk sementara mungkin dia dibatalkan, tapi untuk kalau saya menghimbau supaya nanti dievaluasi karena kalau tidak ada suatu penegakan hukum dengan tilang, saya kira efek jerah nggak ada. Iya. Sehingga nanti bagaimana pihak kepolisian, kemudian dari perhubungan bisa duduk bersama sehingga ada suatu langkah-langkah yang simultan ya, dari mulai bagaimana mengedukasi, bagaimana membangun suatu nilai preventif termasuk juga penegakan hukum. Ya tadi memang kalau kita berbicara masalah penegakan hukum khususnya terhadap pelanggaran lintas, emisi gas dan sebagainya itu, memang harus ada yang bersifat represif justice dengan tilang maupun dengan teguran. Tapi kalau hanya dengan teguran untuk membangun suatu efek jerah memang sulit sekali. Sehingga Iya. memang bahwa dengan dihentikannya tilang ini, kalau bisa ada suatu evaluasi, kemudian duduk bersama, nanti supaya dihidupkan kembali untuk sama mencari suatu langkah yang simultan sehingga betul-betul bahwa ada dampaknya untuk meningkatkan kualitas daripada udara itu sendiri. Ya, jadi masa pemberhentian sementara untuk tilang ini menjadi masa untuk evaluasi, Ya, karena evaluasi. regulasinya Ya, akan ya. diimplementasikan Ya, seperti betul. apa ya Pak. Betul. Nah saya juga ingin menanya efektivitas mengenai regulasi pembatasan usia. Usia kendaraan bermotor itu seperti apa sih Pak sebenarnya Ya, dampaknya itu juga? ini gini, kita mengacu Dan kepada apakah juga relevan untuk warga Jakarta sebenarnya sendiri? gini, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di pasal 48 bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasionalkan di jalan itu harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Apa saja itu Pak Ya, teknis dan kemudian layak kalau kita jalan? berbicara masalah layak jalan, komponennya adalah emisi gas buang tadi gitu, Iya. emisi gas buang tadi. Sehingga memang bahwa masalah emisi gas buang itu harus kalau pembuangan emisi gas buang kemudian melebihi daripada ambang batas memang akan menimbulkan suatu Emisi yang lebih besar lagi. Kemudian juga di sini kan ada peraturan gubernur nomor 66 nomor 2020 bahwa Ya. kendaraan yang di atas 3 tahun harus diperiksa emisi ya. Di atas 3 tahun? Ya, di atas diperiksa emisi gas buangnya gitu. Tapi yang penting sebenarnya gini, seharusnya memang dalam penyelesaian masalah ini harus betul-betul gini, ada suatu perencanaan yang matang secara simultan ya, dari mulai langkah-langkah edukasi, kemudian preventif sampai penegakan hukum. Bagaimana pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, polisi, dinas perhubungan dan sebagainya, ada suatu semangat dan punya suatu persepsi yang sama, yang optimal. Bagaimana langkah-langkah yang akan kita buat tersebut bisa betul-betul berdampak signifikan terhadap peningkatan daripada
kualitas Nah, kualitas tentunya udara karena itu tadi. dinantikan masyarakat Iya, ya Pak benar. dalam itu. Termasuk Makasih juga banyak. tanggung jawab masyarakat. Iya, Ini bukan, kan tadi saya sudah bilang Pak, kolektif ya Pak, ini semua. kan masalah bersama yang harus diselesaikan secara bersama juga. Juga kesadaran daripada masyarakat itu tadi Iya. untuk kontribusi bagaimana merawat kendaraannya sehingga pada saat dioperasikan di jalan emisi gas buangnya itu betul-betul sudah sesuai dengan Sesuai dengan ambang ketentuan yang ambang itu ya. ditentukan. Baik. Terima kasih banyak Pak Budianto atas opini Anda. Pak, saya akan kembali lagi ke Pak Cucu. Pak Cucu, kalau tadi Pak Budianto menyebut bahwa ya sementara tilang ini diberhentikan ya Pak Budianto, jadi memang harus ada evaluasi ke depannya. Apakah nanti ke depannya ada implementasi yang diberlakukan lagi, terutama untuk tilang-tilang untuk mengawasi emisi yang memang berlebihan gitu dalam hal untuk lalu lintas gitu ya, kendaraan. Karena kan kita ketahui juga kalau tidak ada tilang bagaimana efek jerahnya gitu ya. Nah dari Kementerian Perhubungan sendiri ke depannya selama memang tilang ini diberhentikan, apakah ada rencana untuk duduk bersama dan juga konsolidasi secara simultan dengan beberapa pihak tertentu mengatasi masalah ini? Dan bagaimana tanggapan Anda mengenai pemberlakuan kembali adanya tilang uji emisi jika memang evaluasi sudah dilakukan dengan baik dan ternyata tilang yang merupakan jawabannya? Pak Cucu. Pak Cucu, bisa dengar suara kami? Oke baik, karena sepertinya ada hambatan teknis, saya akan kembali lagi ke Pak Budi. Nah, kedepannya apakah menurut Anda dengan adanya evaluasi yang ada gitu ya, ternyata misal evaluasi yang ada di selama masa pemberhentian tilang ini mengatakan bahwa memang tilang harus diberlakukan gitu ya, tapi tidak serta-merta untuk uji emisi ya Pak ya. Namun pengalaman Anda sebagai polisi ya Pak ya, apa sih yang sebenarnya harus diberlakukan? Bentuk-bentuk efek jerah apa yang mesti dilakukan terutama untuk masyarakat dalam hal kedisiplinan dan tentunya untuk emisi dan polusi jalan ini Pak? Ya, emang kalau kita berbicara membangun suatu karakter disiplin, memang harus ada suatu upaya-upaya yang simultan tadi. Ada edukasi, ada pencegahan termasuk penegakan hukum juga. Nah, konteksnya dalam rangka untuk menurunkan polusi berkaitan dengan masalah penindakan hukum dengan tilang yang dilakukan oleh kepolisian, itu harus simultan juga dilakukan oleh instansi yang lain juga. Tadi kita sampaikan bahwa sumber polutan itu kan bukan dari emisi gas ran luar aja, dari industri, dari pembakaran limbah, termasuk juga dari PLTU batu bara dan sebagainya. Saya kira langkah-langkah itu sudah dilakukan juga. Tetap juga harus ada suatu pemeriksaan, termasuk juga harus ada sanksi juga. Jadi nanti kita harapkan ada suatu evaluasi, tilang mungkin bisa berjalan gitu. Kemudian pemeriksaan terhadap sumber-sumber polutan lain juga ada pemeriksaan dan sanksi juga. Sehingga betul-betul paralel itu. Sehingga penyelesaian itu betul-betul secara komprehensif. Terus bagaimana mengedukasi masyarakat? Masyarakat juga harus mampu juga untuk berkontribusi juga dalam rangka bagaimana supaya kendaraan yang dioperasionalkan di jalan betul-betul ambang emisi gasnya sesuai dengan ambang yang ditentukan. Gitu. Dan selama ini menurut Anda edukasinya apakah sudah cukup Pak? Ya kalau kita berbicara masalah gini kan, kalau kita berbicara masalah lalu lintas itu kan dinamis sekali ya, dinamis sekali. Dilihat dari jumlah pengguna kendaraan bermotor, termasuk jumlah runmore juga. Sekarang kan perkembangan jumlah runmore kan luar biasa, bahkan mungkin tidak terkendali juga. Coba kalau kita bandingkan khususnya di kota-kota besar termasuk Jakarta ini kan perkembangan kendaraan bermotor bisa menyentuh mungkin bisa 6-7%. Tapi di lain pihak bahwa pembangunan jalan tuh seakan-akan di kota besar kan stagnan ya. Sehingga perkembangan kendaraan bermotor begitu masifnya, tapi jalan di kota-kota besar kan sulit untuk ditambah sulit sehingga berdampak adalah kemacetan. Kemacetan tersebut pasti otomatis juga akan berdampak kepada masalah-masalah pencemaran udara tadi gitu. Jadi dalam hal ini juga memang sebenarnya halnya sistemik juga ya Pak ya mengenai polusi ini dan tidak bisa hanya ada satu penyelesaian one size fits all policy dalam hal ini memang harus komprehensif. Terima kasih banyak Pak Budi. Saya akan ke Pak Cucu kembali. Pak Cucu masih bersama kami Pak? Ya, Mbak, mohon maaf terputus. Tadi sempat kita sapa, saya akan kembali lagi mungkin masih mengenai pembatalan uji emisi, tilang uji emisi ini Pak. Nah dalam hal pemberhentian ini masa ada berhenti dalam hal tilang uji emisi, tapi kita ketahui bersama dengan tidak berlakukannya tilang, ada efek jerah yang sebenarnya trade off-nya gitu. Kalau tidak ada tilang gimana menghasilkan efek jerah, terutama untuk para masyarakat yang memang masih belum sesuai dalam hal untuk emisi dan juga masalah polusi ini. Kedepannya sebenarnya apa yang mesti dilakukan? Apakah memang tidak diadakannya tilang ini akan berlanjut begitu saja atau seperti apa menurut Kementerian Perhubungan, Pak? Sebenarnya di dalam aturan kalau tidak salah di dalam
Permen lingkungan ya, dan di dalam aturan Inbuk juga sudah ada ya, bahwa hasil uji emisi itu menjadi persyaratan dalam perpanjangan STNK ya, dalam hal ini untuk pajak kendaraan tahunan. Nah itu kalau itu segera bisa diberlakukan, nah itu pasti akan berdampak ya terhadap antisipasi atau pengurangan polusi udara tersebut, karena tiap hari pasti kan ada itu perpanjangan pajak kendaraan tersebut. Nah, oleh karena itu maka tentunya yang paling penting tadi saya setuju dengan disampaikan oleh Pak Budi bahwa yang paling utama adalah kolaborasi dengan masyarakat, Bu, ya, dengan masyarakat, Mbak, bahwa tanpa adanya kolaborasi yang baik dengan masyarakat tentu tidak akan menghasilkan yang optimal upaya-upaya kita. Karena dari mulai betul tadi dari kebiasaan kita berkendaraan di jalan ya, kemudian tidak dalam perjalanan pun di tempat-tempat parkir ataupun di kendaraan-kendaraan yang tidak sedang bergerak ya, namun kendaraannya masih tetap nyala mesinnya. Nah, kendaraan yang biasa kita beroperasi, kalau bahasa kita mungkin suka gas dengan dibeset kalau istilahnya itu dan lain sebagainya, itu kan tentunya akan itu kebiasaan itu kalau katakanlah dihilangkan ya di segala macam, itu pasti akan berdampak lah terhadap pengurangan polusi udara tersebut. Kebiasaan-kebiasaan itu tentunya apabila itu kita kolaborasi, kita kerjasama kita dengan masyarakat, tentu akan memberikan akselerasi terhadap pengurangan polusi udara tersebut, Pak.